Hey guys, di video kali ini kita melanjutkan tontonan kita di aplikasi Klik Film. Ada beberapa film bagus yang bisa kita review, tapi review terakhir di minggu ini, kita akan nonton film terbaru yang sudah dirilis di Februari 2020 di Amerika. Sudah jelas untuk negara kita, film ini masih tergolong film terbaru. Karena pandemi COVID-19 ini, film ini jadinya tidak bisa tayang di seluruh bioskop dunia. Jadi solusi yang paling tepat untuk nonton film ini, tentu saja lewat layanan streaming. Kabar baiknya, The Night Clock ini sudah tersedia di aplikasi Klik Film guys. So jika kalian pengen nonton, cukup dengan bayar 7.000 saja selama seminggu, kalian sudah bisa nonton ratusan film-film luar maupun dalam negeri secara resmi tentunya. The Night Clock ini adalah film drama kriminal yang dibintangi oleh aktor-aktor terkenal. Yang paling menonjol, tentu saja sang pemeran utama yaitu Tye Sheridan dan juga Ana de Armas. Kalau dari screen, jujur saja penasaran dengan kecantikan seorang Ana de Armas dan ingin melihat akting dia sebelum kita menyaksikan Ana ini tampil di film James Bond No Time to Die nantinya. So, mari kita langsung saja ke sinopsis cerita dari film ini. Film The Night Clock ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari seorang laki-laki resepsionis sebuah hotel yang mengalami sindrom Asperger. Buat teman-teman yang belum tahu, sindrom Asperger ini adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan untuk bersosialisasi dan juga berkomunikasi secara efektif. Pria itu bernama Bert. Sepanjang filmnya Bert ini berusaha keras untuk sembuh dan juga ingin melihat dunia luar. Tidak putus asa, Bert ini menemukan cara dengan melihat perkembangan kehidupan sosial lewat internet. Tapi hanya dengan melihat internet saja tidak cukup. Beruntungnya karena dia melek teknologi, Bert ini memasang kamera di setiap lokasi ia beraktivitas. Dia memasang kamera di seluruh sudut rumah untuk melihat sang ibu beraktivitas. Bahkan ia memasang kamera di seluruh lingkungan hotel hingga ke kamar hotelnya. Semua itu ia lakukan untuk belajar bersosialisasi dan juga berkomunikasi dengan baik. Setiap pengunjung hotel ia teliti gaya bicara, lekuk tubuh, logat, dan semuanya. Nah, kelakuannya ini cenderung seperti seorang psikopat penguntit yang sangat mengerikan. Awalnya tentu saja langkah-langkah Bert ini berjalan normal dan mendukung cara ia belajar berkomunikasi. Tapi pada suatu malam, terjadi satu peristiwa pembunuhan di kamar tempat ia meletakkan kameranya. Korbannya adalah seorang wanita, dan pembunuhnya adalah seorang laki-laki yang diduga itu adalah kekasihnya. Karena banyaknya kamera di kamar itu, otomatis semua adegan itu terekam di kamera Bert. Hingga saat itulah, Bert ini akhirnya terlibat dalam masalah ini. Ia terlibat karena berusaha untuk melepaskan semua kamera yang ada di kamar tersebut untuk menghilangkan jejak penguntitnya. Tapi tentu saja polisi memeriksa seluruh ruangan, dan sebagian besar ruangan itu ada sidik jarinya Bert. Mulai saat inilah, Bert terlibat banyak sekali masalah. Ia terlibat masalah dengan kepolisian, hingga ia terlibat masalah dengan sang pembunuh yang tahu bahwa Bert ini memiliki barang bukti. Usaha mengambil barang bukti inilah yang membuat Bert bertemu dengan gadis cantik bernama Andrea Rivera yang diperankan oleh Ana de Armas. Nah, sejak momen inilah, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Bert guys. Lewat masalah ini, ia dicurigai oleh polisi dan juga tanpa sadar dijebak oleh sang pembunuh. Tapi lewat momen-momen ini, tanpa sadar Bert ini sudah banyak mengalami kemajuan dari kelainan sindromnya. Faktanya di sini ia lebih banyak berkomunikasi dan lebih banyak berbuat sesuatu. Hingga filmnya berakhir, kalian akan melihat kejutan kejeniusan Bert yang membuat kita lumayan takjub. Nah, itulah tadi sedikit cerita bagaimana alur cerita dari film ini. The Night Clock merupakan film yang panjang jika kita melihat dari judul filmnya. Jujur saja cerita filmnya cenderung berbelit-belit, sehingga ada rasa bosan ketika kita menyaksikan film ini. Tapi lagi-lagi rasa bosan ini dikalahkan oleh rasa penasaran. Kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dengan Bert? Dia adalah orang yang berkebutuhan khusus. Apakah dia selamat dari tuduhan itu? Nah, semua pertanyaan itu membuat The Last Screen ini harus menyelesaikan film ini. Kemudian untuk sinematografi dalam film ini cukup bagus, meskipun memang sudah biasa untuk pengambilan gambar film-film drama kriminal. Yang istimewa dalam film ini, tentu saja ide mengangkat kejeniusan seorang penderita sindrom Asperger. Di sini kita bisa melihat betapa susahnya seorang pengidap kelainan ini dalam berjuang untuk sembuh. Tentu di luar sana banyak pengidap sindrom ini, tapi mereka tidak sekreatif dan seberuntung Bert yang melek teknologi dan memiliki gadget-gadget yang canggih. Tapi terlepas dari semua itu, kita bisa melihat bagaimana gambaran pengidap sindrom ini. Tapi perlu ditekankan, sindrom ini bukanlah sindrom introvert ngaku-ngaku anak zaman sekarang ya guys. Dengan pemain yang berkelas, sang sutradara di sini kurang berhasil memanfaatkan kesempatan itu. Pengembangan karakternya kurang baik, tapi akting Tye Sheridan di sini sangat berhasil menggambarkan bagaimana seorang yang berkelainan. Kalau saja diarahkan dengan baik, kemudian ditambah dibuatkan dialog yang lebih matang, pasti film ini akan sangat menarik. Kalau kalian cari momen sedihnya, jelas film ini gagal untuk menampilkan momen itu.
kemungkinan besar arah film ini bukan untuk menonjolkan kesedihan, tetapi lebih ke bagaimana Bird ini berjuang untuk sembuh dan juga bangkit dari penyakitnya itu. Nah makanya, kalian pasti tidak akan menemukan momen sedih di film ini. Yang disayangkan dengan aktor-aktor para pemeran utama yang begitu bersinarnya, sutradara tidak banyak memanfaatkan poin ini. Ketika kita sudah selesai nonton, terkesan biasa-biasa saja. Tapi jelas itu adalah perspektif masing-masing guys. Terlepas dari semua itu, The Night Clerk adalah film yang bagus dan sangat layak untuk kalian tonton. Jika kalian punya waktu luang, boleh banget buat kalian nonton film ini untuk mendapatkan pengalaman baru dalam menyaksikan film bergenre seperti ini. Di iReview, Daily Screen memberikan nilai 6,9 dari 10 untuk film The Night Clerk ini. Buat kalian yang sudah nonton, berapakah nilai yang kalian berikan untuk film ini? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa dukung Daily Screen dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.